Shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, yang ada di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan saat ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 61 ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Puji Tuhan. Saudara, saat mengalami terpaan badai permasalahan atau kegagalan, kebanyakan orang cenderung hilang semangat, berputus asa dan menyerah kalah pada suatu keadaan, saudara. Mereka berpikir bahwa masalah atau kegagalan sebagai akhir dari segala-galanya. Sebagai orang percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, yang sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, kehancuran menjadi pengharapan, mengubah yang buruk menjadi yang baik, mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Ayat nats di atas menyatakan bahwa Tuhan mengaruniakan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, yaitu kegagalan, kehancuran, derita yang mendatangkan duka atau mungkin dianggap seperti sudah terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Dia sanggup memberikan harapan baru. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk tetap bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Tidak perlu kita menyerah kalah pada masalah. Kita ingat bahwa Tuhan adalah seperti tukang periuk atau penjunan, dan kita adalah tanah liat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan sanggup membenahi dan membereskan semua permasalahan anak-anaknya, saudara. Namun Tuhan menginginkan kesetiaan kita dan komitmen kita untuk meninggalkan segala dosa. Bagian kita adalah tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Jikalau kita menyerah, itu artinya kita melawan atau memberontak terhadap Tuhan dan menolak campur tangan Tuhan. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Dia diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah, bahkan masalah yang sungguh-sungguh teramat berat, saudara. Beratnya masalah yang dialami Ayub sepertinya menjadi akhir dari segala-galanya, mustahil untuk dipulihkan. Andai Ayub langsung menyerah pada keadaan, ia tidak akan pernah melihat perkara-perkara besar yang dinyatakan dalam hidupnya. Ayub belajar tunduk pada kehendak Tuhan. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan dan memberkatinya 2 kali lipat. Saudara, jika kita memperhatikan kisah perjalanan hidup Yusuf yang penuh liku dan diwarnai banyak penderitaan, serta kemudian ada pemulihan dan berkat Tuhan yang dialaminya, Yusuf mengalami kebahagiaan di akhir hidupnya. Sejak masih tinggal di rumah orang tuanya, Yusuf sudah harus mengalami penderitaan oleh karena mimpi-mimpinya dan perlakuan istimewa ayahnya.
yang membuat saudara-saudaranya membenci dan berkeinginan membunuhnya. Yusuf pun dibuang ke dalam sumur kering, kemudian dijual ke Mesir kepada Potifar. Apakah berakhir penderitaan Yusuf, saudara? Tidak. Di rumah Potifar, Yusuf difitnah secara keji oleh istri Potifar, sehingga ia harus dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara inilah Yusuf bertemu dengan juru roti dan juru minuman Firaun yang juga sama-sama di penjara. Dan Yusuf mengartikan mimpi kedua hamba Firaun tersebut. Suatu kali bermimpilah Firaun dan tidak ada seorang pun orang berilmu di Mesir yang sanggup mengartikan mimpi tersebut. Atas informasi juru minuman sampailah Yusuf di istana Firaun. Dengan hikmat Tuhan Yusuf mengartikan mimpi Firaun, sang raja, hingga akhirnya ia diangkat sebagai penguasa di tanah Mesir. Saudaraku, kasih dan kemurahan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saat berada di Mesir, lahirlah dua anak laki-laki bagi Yusuf. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kebaikan dan kemurahan yang diterima dari Tuhan membuatnya lupa atas segala kesukaran dan kesengsaraan di masa lalu. Yusuf mengalami berkat-berkat luar biasa dalam hidupnya. Mimpi yang dialami Yusuf benar-benar menjadi kenyataan. Itu adalah upah ketekunan, kesabaran, ketaatan, dan komitmen Yusuf tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hal buruk menjadi berkat. Jikalau kita saat ini mengalaminya, jangan kecil hati, jangan berputus asa, jangan menyerah. Tetapi mari kita melakukan bagian kita dengan setia, hidup di dalam ketekunan, kesabaran, ketaatan, dan jangan pernah memberontak kepada Tuhan dengan hidup di dalam dosa, melainkan menjaga kekudusan kita. Maka apapun yang kita alami, kita akan melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah hal buruk menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hal buruk menjadi berkat. Ajar kami senantiasa untuk hidup di dalam ketekunan, kesabaran, ketaatan, serta menjauhi segala dosa dan pelanggaran, sehingga kami mengalami segala berkat-berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, persoalan, mari Tuhan bebaskan mereka, tolong mereka, pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, sehingga bangsa kami boleh mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa buat program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.